Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini akan membahas function yang ke-26, yaitu function WAND 1 atau logical word AND. Jadi ini adalah gerbang logika AND, tapi datanya dalam bentuk word. Kita lihat di sini untuk instruction formatnya. Jadi function ini bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga untuk operasional 32 bit. Kalau untuk operasional 16 bit, nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function WAND atau bisa juga menggunakan function WANDP. Kalau untuk operasional 32 bit, nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function DAND atau bisa juga menggunakan function DANDP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2, klik 2 kali. Kita pilih project, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan PLC FX3U. Untuk PLC seriesnya di sini FX CPU. Kemudian klik OK. Sekarang kita mulai membuat instruksinya. Kita masukkan kontak normally open. Ini addressnya M8000. Klik OK atau enter. Kemudian untuk membuat instruksinya kita pilih F8 yang ini, diklik. Di sini ketik WAND spasi D100 spasi D200 spasi D300. Klik OK. Kita lihat di dalam instruksinya saya menggunakan D100 ini untuk input 1, D200 input 2, dan D300 output. Karena datanya dalam bentuk word, maka saya menggunakan channel D100, channel D200, dan channel D300. Ini D100 ini input 1, D200 input 2, dan D300 output. Sekarang kita simulasi, kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik close. Sekarang kita simulasi menggunakan simulator GXWorks 2, klik kanan. Kita pilih debug modify value. Jadi cara simulasinya D100 kita isi data 1. Kita lihat D300 untuk output masih 0, maka D200 kita isi dengan nilai 1 juga, maka output D300 bernilai 1. Jadi untuk gerbang logika AND ini kalau kita simulasi menggunakan simulator GXWorks 2, ini dalam bentuk bit. Jika input 1 bernilai 1 dan input 2 bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Bisa juga kita baca, jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 1, maka output berlogika 1.
Sekarang kita simulasi menggunakan simulator dari Project SCADA yang kita buat di JT Designer 3. Jadi di sini untuk instruksi one ini, karena datanya dalam bentuk Word, maka menggunakan channel D100, ini input 1, channel D200 input 2, dan channel D300 output. Kita lihat untuk data bitnya. Ini sebagai contoh saya menggunakan yang operasional 16 bit. Jadi kalau untuk operasional 16 bit itu satu channel itu ada 16 bit. Jadi dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Jadi untuk membaca urutan bit itu dimulai dari kanan ke kiri. Tapi untuk membaca hasil konversinya nanti dari kiri ke kanan. Di dalam 16 bit ini ada 4 digit data desimal. Ini digit 1 itu sama dengan bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Untuk digit 2 itu bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Untuk digit 3, bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Untuk digit 4, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Jadi untuk D100 ini input 1, D200 input 2, dan D300 output. Kita lihat di dalam tabel kebenaran logika AND. Jika input 1 bernilai 0, input 2 bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Atau bisa juga kita baca, jika input 1 berlogika 0 dan input 2 berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Jika input 1 berlogika 0 dan input 2 berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Jadi di dalam logika AND ini adalah angka-angka yang menggunakan bilangan biner. Bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Angka 0 ini dibaca off atau mati. Kalau 1 ini on atau hidup. Jadi di sini jika input 1 berlogika 1 ini dalam keadaan on dan input 2 berlogika 1 dalam keadaan on juga, maka output akan berlogika 1 atau dalam keadaan on. Kita coba di sini untuk input 1 di 100 kita isi angka 1. Jika input 1 berlogika 1, input 2 berlogika 0, output juga berlogika 0. Kalau input 2 berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Kalau kita menggunakan data Word, maka untuk output D300 bisa kita rubah menjadi K1M0. Kita keluar dulu dari simulasi. Kembali ke F2. Kalau datanya dalam bentuk Word, maka outputnya di sini bisa kita rubah K1M0. Jadi untuk output K1M0 ini yang maksudnya K1 ini digit 1. Digit 1 ada 4 bit. Dimulai dari M0, M1, M2, dan M3. Jadi output M0 ini nanti bisa kita rubah untuk menjadi input
supaya bisa mengaktifkan output PLC. Di sini untuk input pertama itu M0. Ini mengaktifkan output Y0. Kedua M1 mengaktifkan output Y1. Kemudian yang ketiga M2 mengaktifkan output Y2. Yang keempat M3 mengaktifkan output Y3. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik close. Kita simulasi. Klik kanan. Pilih debug modify value. Data D100 ini bisa kita isi 12. Kemudian data D200 kita coba isi 10. Maka output akan bernilai 8. Kalau D200 kita isi 15. Kemudian D100 diisi 14. Maka output akan bernilai 12. Di sini yang aktif adalah input 3 dan input keempat. Mengaktifkan output Y3 dan Y2. Sekarang kita simulasi menggunakan project SCADA dari JT Designer 3 dengan data dalam bentuk bit. Sekarang kita lihat di sini untuk input 1 berlogika 0 dan input 2 berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Kita rubah input 1 berlogika 1, input 2 berlogika 0, maka output juga berlogika 0. Yang kita rubah untuk input 2 berlogika 1, input 1 berlogika 0, maka output berlogika 0. Kita lihat saat input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Ini gerbang logikaan simulasi dengan data dalam bentuk bit. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.